A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali kamal nihayat ali kamalika adada kamalihi. Allahumma ya daimal fadli ala bariyati ya basital yadaini bi'ati ya sahibal mahibis saniyati sholli ala sayyidina Muhammadin khairu wa rasuliyatan waghfir lana ya za'ula fi hazil asiyati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wafta minal khairi kullam mughlaq. Ya Rabbi, limpahkanlah rahmat kepada junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakanlah segala pintu kebaikan yang terkunci. Wahai rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan yang bertugas di Pandeglang, kita sebagai kaum jurnalis yang berprofesi mencerdaskan bangsa, menghibur dan mencari solusi, serta membantu menginformasikan kejadian-kejadian ataupun pemberitaan yang sifatnya perlu diinformasikan. Termasuk dalam situasi bulan puasa ini, berbagai sendi kehidupan, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai seluruh sendi kehidupan yang menyangkut kehidupan bernegara ataupun kehidupan beragama dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai mitra juga pemerintah atau mitra birokrasi pemerintah yang notabene kita juga selalu di garda depan, dan kita juga membantu mendorong penegakan supremasi hukum dalam hal kaitan informasi. Kita dianggap sebagai mitra pemerintah, tetapi pada kenyataannya saya juga miris dan sedih, sebab tidak semuanya jurnalis itu memiliki salary yang cukup ya, melainkan ada yang hanya mengandalkan dari komisi, dari iklan misalkan, karena ada yang merangkap sebagai akun eksekutif atau yaitu iklan, ada yang juga mendapat komisi dari kerjasama editorial dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya khususnya di Kabupaten Pandeglang, dan kita juga tidak mempersalahkan kepada bupati atau sekda, karena mungkin mengikuti keputusan dari pemerintah pusat yang simpang siur lah, keputusan menteri ini itu dan sebagainya lah. Artinya dalam situasi pencegahan wabah penyakit corona ini, ada beberapa pos anggaran yang kena rasionalisasi atau artinya difokuskan hanya untuk penanganan supaya tidak terjangkitnya meluasnya wabah corona. Kita patut apresiasi. Tetapi ingat, ya, para medis juga profesional, wartawan juga sama, kaum profesional gitu. Artinya kita kaum profesi ya, yang punya hak dan kedudukan yang sama dalam hal tertentu, misalkan dalam menerima upah ataupun ya kerjasama yang notabene memang anggarannya dari negara juga. Ya contohnya dari ada beberapa wartawan kawan-kawan kita yang mempunyai atau penghasilannya hanya mengandalkan dari yang saya sebutkan tadi, misalkan dari kerjasama editorial atau iklan. Ya, misalkan dari 100%, ya komisinya paling cuma 10%, ada yang cuma 20%. Kalau sejuta itu paling jadi 100.000 atau 200.000 lah gitu kan. Atau ada beberapa hitungan-hitungan tertentu yang notabene itu adalah halal bagi wartawan, bukan korupsi gitu kan. Dan anggarannya jelas, anggaran negara untuk warga negara gitu. Apalagi kita itu kaum profesional gitu kan. Ya, apabila dimanfaatkan dalam situasi yang sulit ini dalam hal terkaitnya wabah corona, memang sangat sulit mencari uang gitu kan. Kalau dimanfaatkan untuk anak bininya lumayan, untuk beli beras, untuk kepentingan-kepentingan tertentu lah di rumah yang tidak seberapa. Tetapi karena kita ternyata ya kita dianggap sebagai mitra pemerintah daerah atau mitra pemerintah pusat atau mitra birokrasi pemerintah, pada kenyataannya kita itu tidak dianggap dan tidak dipentingkan, padahal kita juga sama warga negara Republik Indonesia.
yang notabene punya hati, punya rasa, dan punya hak yang sama gitu kan. Ya artinya kita tidak meminta, bukan minta-minta, tapi mencari meminta hak ya, yang sudah ada ketentuannya dan undang-undangnya juga ya udah jelas gitu kan. Dan kita bukan merampok. Ya, ketika misalkan ternyata anggaran kita itu tidak ada satupun pos yang melekat secara khusus. Contoh, di suatu dinas tertentu misalkan ada anggaran untuk iklan yang digembor-gemborkan oleh bupati bahwa sisihkan untuk media gitu kan. Tapi pada kenyataannya pos anggarannya itu menyatu dengan misalkan kegiatan pengadaan barang di suatu dinas misalkan. Ketika pos itu kena refocusing atau rasionalisasi, digeser gitu, atau tidak bisa dicairkan untuk sementara, sehingga ya dampaknya juga kepada wartawan tersebut ya. Beberapa wartawan yang notabene sangat mengharapkan lah, apalagi di situasi bulan puasa ini ya, mereka juga perlu sedikit tidaknya, paling tidaklah hanya untuk membeli pakaian anaknya, atau misalkan membeli ya kepentingan dapur gitu, bukan untuk memperkaya diri gitu. Kok kenyataannya diabaikan gitu kan, seolah-olah kita dianggap kaum borjuis yang berpendidikan. Memang kita ya kaum intelektual, tetapi ya kita bukan pengusaha kelas tinggi yang bisa berbisnis tingkat menengah ke atas gitu. Ya kita juga sama lah, ada yang kaum marhaens, kaum ya kita artinya samalah membutuhkan seperti warga negara yang lain gitu kan. Walaupun kita mutlak bukan kaum miskin gitu kan, karena kita masih punya otak gitu kan. Tapi dalam hal ini, cobalah, ini kan anggaran negara. Penanganan COVID-19 juga sama, anggarannya dari negara lah. Dan saya juga sebetulnya protes kepada Menteri Kesehatan, juga kepada beberapa yang pemberi kebijakan ya, yang menentukan apa kejadian luar biasa. Padahal syarat kejadian luar biasa itu kan minimal misalkan di suatu wilayah kena wabah, di satu kampung 10 orang meninggal, di kampung 1, 2, 3 serentak, jumlahnya ratusan, sekabupaten ribuan, seprovinsi jutaan gitu kayak di Wuhan, baru itu kejadian luar biasa. Ini langkah preventif dengan represif kok disamakan seperti di Wuhan itu kan represif karena kejadiannya nyata gitu. Kalau kita ya baru diduga terinfeksi, bahkan orang yang influenza aja dianggap orang dalam pemantauan. Orang yang demam berdarah dianggap kena virus corona dan sebagainya, harus dikarantina di rumah dan sebagainya. Jangan terlalu berlebihan lah. Ya itu artinya ya kita itu memang perlu duduk bersama lah. Apalagi kita sebagai kaum muslim lah. Kaum muslim yang bertakwa, negara ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Hanya Allah, Zat yang Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ada Tuhan yang Maha Esa, itu ada Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, yang di semua ucapannya itu, perkataannya juga dihimpun dalam sebuah hadis. Kita percaya bahwa hadis-hadis sahih itu adalah ucapan-ucapan Kanjeng Nabi Muhammad yang kita harus taati. Ya. Kita berdoa. Allah sudah mengisyaratkan bahwa menjelang akhir zaman akan diturunkan wabah. Tetapi bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang selalu bersih, wudu, gitu kan, dia akan dihindarkan. Walaupun katanya jauhi suatu wilayah yang lagi diserang oleh wabah. Ya kita, apakah benar semua wilayah di kita itu kena wabah? Padahal ada seorang peneliti, beberapa peneliti yang menyatakan corona itu mati hanya dengan sabun, dengan bensin ataupun spiritus gitu kan, alkohol juga akan mati dengan sorotan sinar matahari gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu didramatisir menurut saya. Nah, ya, tapi itulah, biarlah itu nanti yang membahasnya bidang-bidang tertentu lah.
Bahkan sekarang ada informasi juga diterima oleh presiden bahwa di wilayah Amerika sudah ditelaah bahwa corona itu akan lemah gitu ketika memasuki kawasan yang notabene negerinya terlintasi garis khatulistiwa. Kemudian apalagi yang khususnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah gitu. Ya intinya itu kita nggak akan bicara jauh lah soal corona lah. Yang jelas saya juga ya kami lah memohon sedikitlah perhatiannya, khususnya ya dari suatu pemerintah daerah yang saya maksud lah, dan tidak usah kita sebutkan lah. Tolonglah ketika warga-warga yang negara Republik Indonesia yang KTP-nya KTP negara Republik Indonesia gitu, bangsa Indonesia yang terserang corona, bukan itu aja, karena yang menjadi skala prioritas seharusnya jangan terpaku pada fokus pada corona saja. Kita juga punya kepentingan yang lain yang sangat urgen, pembangunan infrastruktur, terus berbagai seni-seni kehidupan yang lain perlu kita perhatikan. Pokoknya intinya gitulah. Kita tidak meminta berlebihan lah.